saya akan praktis saja bicara salah kaprah regulasi haid. Ya, ini salah kaprah. Kenapa kok salah kaprah? Karena memang sering dikerjakan, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk praktis. Nah, ini tolong nanti di apa? Di diingat karena ini sangat penting buat kita semuanya untuk agar memberikan give the best kepada pasien-pasien kita. Nah, tadi mulai pagi Dokter Arsana memberikan dasar-dasar fisiologinya, sehingga nanti kita tahu di mana E, di mana P, di mana antiprostaglandin, dan di mana preparat-preparat yang lain, ya. Nah, sekarang saya akan bicara hal yang praktis yang sering ditemui sehari-hari. Ini salah kaprah, ya. Oke, ini saya, teman-teman. Pagi hari minum kopi pahit tanpa sesendok gula. Tapi sehat sebenarnya nih ya, karena kopi ini ternyata luar biasa. Bangun pagi, dari pagi ya. Bangun pagi sampai siang belajar regulasi haid demi umroh dan haji, bebaskan dalam buat pasien kita ya. Jangan lupa official jurnal kita, ASEAN Journal Health Research. Ini adalah jurnal milik IDW Jawa Timur yang sudah berkualitas internasional dan insya Allah kita akan fight menuju Scopus. Dan ini sudah paper-paper dari mancanegara banyak, dari Amerika Latin sampai Afrika sampai sebagian Eropa. Silakan teman-teman, jika ingin publish riset Anda yang mau naik pangkat, yang mau sekolah PPDS atau yang naik apa silakan yang memang memerlukan publikasi, please send to ASEAN Journal of Health Research. Silakan ketik di Google ASEAN Journal of Health Research, jadi official journal di wilayah Jawa Timur. Ya, ini kalau tentang endometriosis sendiri, silakan official websitenya endometriosistalk.id. Silakan teman-teman, silakan ketik ini banyak hal termasuk pelatihan bisa dapatkan di sini. Dan tentu saya akan disclosure bahwa hari ini memang ada peran serta dukungan dari partner kita, PT Bayer Indonesia. Ya, terima kasih. Thank you very much, PT Bayer. Nah, tentu sekali lagi, ya ada kata akhir, million thanks. Audience, speaker, yang terdaftar sudah 400 lebih, yang hari ini masih cukup banyak ya, ratusan. Audience, speaker, tentu saja doanya Ustadz Aji Bayu, moderator, Dr. Esa, MC, all crew, dan Insan Medical Training Center. Thank you very much. Big thanks and big applause to you. Tentu bahwa Insan Medical Training Center adalah ahlinya ahli, kata Pak Andul, ya kan? Tapi kita ahli-ahli untuk scientific event and training center. Jadi fokus kita adalah on knowledge and skill. Oke, jadi target kita hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang salah kaprah. Apa yang nanti yang harus kita dapat poinnya adalah nasihat saat mulai datang untuk mulai menggunakan obat. Tentu berita salah kaprah menggunakan noretisterol. Ya, tadi Dokter Maya sudah bicara tentang prokestin, ya. Kemudian salah kaprah pil KB, Dokter Teguh tadi juga, ya kan. Kemudian Depo-Provera juga begitu. KB implan, loh. Ada ya Bu berangkat umroh haji tak KB implan biar amenorea. Lah, ini salahnya di mana? Karena kalau berangkat bulan November akhir di KB implan sekarang saya bisa berani menjamin bahwa tidak akan dapat amenorea, ya kan? Karena amenorea implan itu datangnya tahun depan, ya kan? Juga dengan IUD hormonal sama saja. Kita pasang IUD hormonal, LGIUS, ya, LGIUS, ini juga Bayer punya ini LGIUS ini ya. Ya, ini juga gak akan datang amenorrea mendadak, pasti amenorreanya 3 bulan ke depan. Tadi jin antagonis, ya Dr. Wiwi cerita, JN antagonis disuntik sekarang nggak mungkin langsung amenorrea karena apa? Ada apa? Pasti akan terjadi perdarahan, ya kan? Jadi pasti amenornya muncul suntikan kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini penting kapan dia datang, teman-teman. Nah, tadi terlaksana fisiologi haid banyak. Ya, nah, tentu kita tahu bahwa yang paling penting haid itu adalah peranan uterus. Dan uterusnya spesifik itu adalah pada endometrium. Ya, endometrium itu aneh. Anehnya apa? Dia tidak pernah datang dan tanya, ini estrogen dari mana? Ini progesteron atau progestin dari mana? Pokoknya ada itu, saya mau respon gitu.
Jadi endometrium itu enggak nanya apakah dari hipotalamus, hipofisis, ovarium, no way, dia enggak nanya. Pokoknya ada estrogen, ada progesteron, entah dari HPO aksis atau dari luar, dia respon. Nah itu karakternya uterus, ini spesifiknya endometrium. Maka ini memberikan peluang, peluang apa? Peluang untuk memanipulasi dengan tujuan untuk menunda haid atau mendatangkan haid. Ya, gitu. Nah, studi kasus satu, wanita 28 tahun mau pergi haji. Diberi noretisteron, tablet satu kali satu tablet per hari. Di Mekah mengalami perdarahan, ya breakthrough, spotting. Kemudian dinasihati dokternya, ayo Bu naikkan lagi ya. Lihat WA tuh, dok lah kok perdarahan. Ya wis naikkan lagi 2 kali 1. Tetap perdarahan. Ya wis naikkan lagi 3 kali 1. Ya tetap perdarahan. Terus bagaimana? 3 kali 1 tetap perdarahan. Wah, yang pusing ini pasiennya juga dokternya karena tak apakan lagi gitu kan. Nah, tentu ini memerlukan pemahaman yang baik tentang HPO dan tentu para dokter, tenaga kesehatan, bidang perawat harus kembali lagi, oh iya yo, di mana ya peranan E dan B pada siklus 2 minggu kedua dari haid. Nah, studi kasus kedua, wanita 30 tahun pergi haji bulan Juni. Oh ini anu nih, Juni lalu ya. Datang kontrol awal bulan Mei, diberikan injeksi Depo-Provera supaya aminoria. Wis bu tak suntik aja wis. Suntik apa? Suntik ini obat KB 3 bulanan. Kenapa Bu Dokter Bu Bidan? Ya karena kalau tak suntik ini pasien-pasien saya itu aminorea. Jadi kemudian bulan Mei datang disuntik Depo-Provera. Apa yang terjadi? Di Mekah perdarahan, bercak, spotting. Kemudian sama dokternya, wis nek perdarahannya dikasih aja sampai asid, ya kan? Ada, wis tak tambah aja seperti biasa. Saya dulu tak berikan obat noretisteron, tambah lagi noretisteron, dikasih sampai asid, ya tetap perdarahan, ya kan? Itu sama dengan nguyai segoro, ya kan? Sudah banjir progestin, dikasih juga noretisteron yang progestin juga, no way, pasti tidak respon, ya kan? Ditambah antiprostaglandin, asam mefenamat, ya sudah banjir mau ditambah percuma, ya kan? Jadi tidak, tadi Dokter Arsana sampaikan ada peranan prostaglandin dalam keadaan hipoksia jaringan endometrium. Nah, kalau pemberian antiprostaglandinnya tepat, oke lah, nggak jadi pecah itu hipofise, sorry, tidak lagi pecah itu pembuluh darahnya, keadaan hipoksia gitu. Tetapi kalau sudah banjir begini, ya nggak mungkin antiprostaglandin bisa bekerja, ya. Terus bagaimana? Let's we talk about this case. Studi kasus ketiga, perempuan 35 tahun pergi haji bulan Juni 2024. Kontrol awal bulan Mei. Jadi ya, Mei berarti 1 bulan sebelumnya ya dipasang KB implan dengan supaya amenore. Ya, sama di KB implan amenore. Tadi suntik depo amenore, KB implan amenore. Betul. Betul loh. KB implan dan KB depo itu bikin amenore. Betul. Tapi amenorrea 1 tahun ke depan. Ya bukan sekarang ya. Ya pastilah di Mekah ya langsung bleeding. Sama ditambah obat apapun, no way, no response. Ya kan sudah banjir. Ya kan. Studi keempat, kasus keempat, case for wanita 25 years old pergi haji bulan Juni 2024. Kontrol awal bulan Mei saat haid. Diberi pil KB kombinasi isi 28 pil. Nah, ini pasti golongan pil-pil golongan mikroginon dan kawan-kawan ya, 28 ya. Ada 21 hari pil aktif, 7 hari pil plus itu. Di Mekah ya perdarahan, tentu saja. Dinasihati dokternya, ayo pilnya tambah lagi 2 kali 1. Tambahkan tranexamic acid. Ini pasti gini ceritanya. Masih berdarah, tambah lagi 3 kali 1. Waduh, berdarah lagi, tambah noretisteron lagi 1 kali 1. Waduh, sehari minum 5 tablet. Dan yang ada cuma mual, muntah, pusing, kembung, ya, dan tetap bleeding. Nah, ini adalah contoh kasus-kasus teman-teman. Nah, tentu aja ya kita diketawain sama Albert Einstein. Harus dikasih palpil-palpil ya, masih mengharap berhenti haid. Nggak mungkin lah gitu. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result.
diketahui sama Albert Einstein ya. Let's we start. Mari kita bicara satu persatu dengan kasus yang nyata. Nah, tadi Dokter Asana cerita tentang ini HPO. Nah, di sini yang paling penting estrogen dan progesteron. Apa artinya? Kalau estrogen dan progesteron itu terjadi withdrawal karena kematian korpus luteum, karena dead clock-nya adalah 14 hari, segala macam kaskade inflamasi itu akan terjadi. Kaskade inflamasi akan hipoksia, maka bleeding. Sehingga kesimpulannya adalah, tidak usah mikir banyak-banyak. Ingat saja estrogen sama progesteron. 2 minggu pertama, kalau katakanlah kalau kita membagi siklus haid itu menjadi 4 minggu, 2 minggu pertama adalah miliknya estrogen. 2 minggu berikutnya, minggu 3 4, miliknya estrogen plus progesteron. Kenapa kok begitu? Karena 2 minggu kedua itu ada korpus luteum. Korpus luteum itu menghasilkan E, P, dan relaksin. Nah, makanya pada orang hamil, korpus luteum itu harus diperpanjang. Kenapa? Karena dia menghasilkan E dan P dosis tinggi. P-nya dosis tinggi karena P itu adalah memelihara kehamilan. Maka untuk orang hamil, dead clock-nya kematian korpus luteum bukan 14 hari, tetapi 12 minggu. Maka umurnya itu diperpanjang. Siapa yang perpanjang? Beta HCG. Nah, maka kembali lagi bahwa 2 minggu pertama dalam orang yang tidak hamil milik estrogen. Estrogen only. Minggu ketiga dan keempat adalah estrogen and progesteron. Maka kalau kita bisa mengembalikan orang itu dalam kondisi fisiologi itu, maka dia tidak haid. Kalau dia datang pada perkiraan pada minggu 3 dan 4, kita ingat, oh minggu 3 4 itu pastilah E dan P, ya kan? Maka berilah dia E dan P. Jangan kasih P saja, pasti tidak mempan. Ya, gitu ya, tidak mempan ya. Ini mikir-mikir sedikit lah kira-kira begitu teman-teman. Tapi ingatlah, hanya E dan P. Please remember only estrogen and progesterone. Tidak usah mikir yang lain-lain. Nah, seperti ini saya katakan. Maka kalau dalam keadaan 2 minggu pertama E ini dominan, maka E inilah yang berperanan menumbuhkan sampai ketebalan tertentu. Begitu ovulasi ada korpus luteum, maka korpus luteum itu menghasilkan progesteron, maka E menjadi backbone-nya dan progesteron adalah menjadi remnya. Rem apa? Rem supaya endometrium tidak tumbuh. Loh, Dok, kalau tumbuh terus apa yang terjadi? Cancer dong, ya kan? Jadi endometrium kalau tumbuh terus oleh karena pengaruh estrogen jadilah cancer. Maka dalam normal cycle of menstrual cycle ya, maka P itu berfungsi mengerem. Tadi Dokter Asana dikatakan stratum compactum, ya fase sekresi, ya gitu kan. Maka itu. Maka kita dari sini tahu teman-teman, ibu itu datang pada saat kapan? Kalau dia saatnya masih minggu awal haid, maka kita tahu bahwa E saja yang dominan. Tapi kalau dia, dok saya mau berangkat, kapan tuh? 5 hari lagi. Ini hari keberapa haid, Bu? Ini hari ke-21. Wah, ini sudah minggu ketiga dan empat. Pasti E dan P yang dominan. Maka berilah dia E dan P. Supaya dia menyerupai siklus alami. Sampai kapan? Sampai beliau menghendaki haid. Ya, sampai pulang ke tanah air. Nah, ini penting saat datang ya. Ini. Nah, makanya hal yang harus diingat adalah kapan saat yang tepat untuk datang merencanakan mengatur haid dan umroh. Ini penting supaya Anda tahu EK, E dan PK, atau menjelang haid kah, atau saya haidkan dulu kah, atau tidak bisa saya tunda haid, tapi langsung saya beri E dan P saja. Maka yang paling ideal adalah 3 bulan sebelum hari berangkat. Itu paling ideal. Karena kita tahu haid ke depannya kapan. Ya kan? Kalau enggak, ya datanglah saat haid supaya tahu, oh ini saat haid, ini pasti awal haid, ini fase di mana estrogen beberapa hari ke depan akan jadi dominan. Kalau enggak, ya catatlah pola haid. Nah, sekarang banyak sekali ibu tanya, bu haidnya kapan? Waduh, lupa. Nah, ini repot ini. Jadi yang repot dokter sama bidan sama perawatnya. Karena yang haid sendiri lupa, ya kan? Tapi itu terjadi. Tapi banyak juga ibu-ibu yang sudah menggunakan apa ya teknologi, di mana teknologinya yaitu dicatat di handphonenya ya. Itu bagus tuh, ya bagus. Catatlah penyakit dan obat-obatan yang dikonsumsi. Penting. Kenapa? Karena ada obat-obat tertentu yang membuat estrogen itu turun. Seperti apa? Obat-obat epilepsi, obat tuberkulosis, long term chronic disease.
itu memang menyebabkan turun ya. Tentukan pilihan metode yang tepat. Nah, ini mikir kalau ini teman-teman. Nah, mikir ya, para dokter, para bidan, para perawat harus mikir apa yang ini ya. Dan tentu KIE yang baik ya. Karena kenapa? Hormon itu harus on time. Karena tes tengahnya, nah, kalau kita ingat tes tengah ya. Jadi kadar dosisnya itu betul-betul sempit hormon itu. Makanya harus tidak ada tawaran bahwa Bu harus minum yang tepat on time. Dan ingat ada beda waktu Indonesia dengan Mekah Madinah. Berapa? 4 jam. Kalau jam 10 di sini ya jam 6 di sana gitu ya. Dan ingat kalau tubuh kita itu adalah jam biologi bukan jam tangan ya kan jam biologi. Jadi respon kita adalah jam tubuh kita. Nah, ini hormon ya. Jadi ini tubuh kita. Mari yang kedua, menggunakan noretisteron. Salah kaprahnya di mana? Nah, ini kan. Jadi kita lihat teman-teman kembali lagi bahwa pada 2 minggu pertama ini adalah estrogen dominan. 2 minggu kedua estrogen dan progesteron dominan. Nah, noretisteron itu adalah progestin atau progestogen kata dokter Maya tadi. Apa artinya? Imitasi sintetik. Kalau bilang progesteron itu artinya progesteron yang dibuat oleh tubuh kita yang berasal dari eh, lemak-lemak dalam tubuh kita ya dari kolesterol. Jadi saya katakan bahwa kolesterol itu bahan hormon. Jangan sampai wah saya kepengen tidak sakit jantung dengan apa? Kolesterol saya serendah mungkin. Keliru. Kenapa? Karena kolesterol itu adalah bahan-bahan hormon. Jadi nggak mungkin manusia itu hidup tanpa kolesterol atau kolesterol sangat rendah atau tidak punya kolesterol. Ya akhirnya semua sel tidak berfungsi. Ya kan? 2 minggu kedua, estrogen dominan. 2 minggu berikutnya, estrogen dan progesteron. Atau kalau kita dari luar, ya estrogen dan progestin. Ya kan? Nah, sorry, progestin. Maka kita lihat ini, yang paling penting patokannya adalah 2 minggu pertama, 2 minggu kedua. Nah, pada umumnya noretisteron itu 5 miligram. Jadi noretisteron 5 miligram memiliki efek yang kuat untuk menunda haid dengan dosis 1 sampai 2 tablet. Jadi boleh memberikan dosis 1 sampai 2 tablet. Kalau 3 tablet, 4 tablet dok, nggak ada gunanya. Ya dikasih per tahun. Dan ini telah digunakan jemaah haji mulai sejak dulu kala. Ya, dulu adalah salah satunya pil penunda haid. Dan laporan terakhir menunjukkan 40% pengguna noretisteron saja. Noretisteron itu generik ya teman-teman. Generik, nama dagangnya banyak. Kalau Bayer punya Primolut ya, ya. Tapi yang lain banyak ya. Tapi hari ini kita didukung Bayer. Maka itu 5 miligram ya. 1 sampai 2 saja. Nah, ini nih yang jadi spottingnya sampai 40% dari para yang pengguna. Dan tentu bapak noreltestosteron atau progesteron itu bekerja efektif bila reseptor progesteron di endometrium bagus. Kemudian kadar estrogen bagus, normal, dan responnya baik. Banyak orang, kalau estrogen aslinya itu rendah, seperti orang-orang yang mohon maaf sudah tua, di atas 45 tahun, di mana folikulogenisnya sudah turun, maka kadar estrogennya juga fluktuatif atau rendah. Kadar estrogennya rendah menyebabkan kerja progesteron itu tidak bagus. Kenapa? Karena reseptor progesteron itu yang membentuk adalah estrogen. Jadi estrogen sama progesteron itu aneh. Kadang-kadang berteman akrab, kadang-kadang bermusuhan dan saling menendang, gitu, ya kan? Kenapa? Karena reseptor progesteron ketika nggak ada, estrogen yang membentuk. Maka progesteron tinggi, reseptor progesteron itu mesti ingat estrogen. Tapi ternyata progesteron itu juga begitu dosisnya tinggi, dia tuh mengusir estrogen gitu. Jadi ini cerita ini klasik. Jadi bertengkar rukun, bergelut, berantem ya itu tidak hanya pada manusia, ternyata estrogen dan progesteron itu juga mereka berkelahi dalam level yang lebih complicated karena mereka sampai melibatkan DNA. Next time kita bicara itu. Maka kalau progesteron pengen baik, tentu estrogen harus baik. Maka pada orang-orang yang muda, tentu ini lebih mudah. Tapi pada orang-orang yang sudah sepuh, di atas 45, folikulogenisnya sudah turun, maka estrogennya juga tidak stabil, tentu reseptor progesteronnya juga tanda tanya. Makanya kalau kita mau mengatur pada orang-orang umur 45 ke atas, paling penting ingatlah bahwa memerlukan E juga untuk P bekerja aktif. Nah,
Pertengahan siklus adalah saat yang tepat mulai norepinefrin dan diminum kontinu. Jadi kalau orangnya itu datang pada akhir mau mens, pemberian norepinefrin tidak bekerja maksimal. Kenapa? Karena proses inflamasi dan proses withdrawal sudah mulai turun dan dead clock-nya corpus luteum sudah mulai terjadi. Maka kalau 3 hari ke depan sudah haid dan hanya diberikan norepinefrin, hampir selalu dia akan spotting. Maka kalau 3 hari akan mens dan tidak bisa ditunda lagi, jangan beri norepinefrin saja, berilah dia estrogen. Berilah semen dan batunya supaya tembok itu kokoh, gitu ya, kokoh, gitu ya. Nah, bila dengan norepinefrin tetap berdarah, nah tadi itu kasih norepinefrin berdarah. Udah pun naikkan 1 2 kali. Dok masih berdarah, naikkan lagi 3 kali. Dok berdarah juga, naikkan 4 kali. Oh ya jangan, ya sudah tidak sesuai. Kenapa? 2 kali saja sudah maksimal. Lah kalau masih berdarah dok, nah naikkan sampai 2 tablet per hari. Bila tetap berdarah, tambahlah estrogen. Nah, kenapa? Karena memang fit dan destination-nya untuk minggu ketiga dan empat itu memang estrogen dan progesteron. Kalau hanya progesteron tok wis gagal, sudah gagal teman-teman, tambahlah dia estrogen. Ya, supaya apa? Estrogen itu adalah growth hormone. Dia menumbuhkan. Maka pembuluh-pembuluh darah yang sudah hipoksia yang sudah bengkak ya, edema mau pecah, begitu dikasih estrogen, dia growth hormone, VEG-nya terangsang, maka repair lagi. Ya, gitu ya. Maka jadi kalau 2 kali tablet P itu nggak mempan, ya tolong dong tambahkan estrogen. Ya, berilah tablet estrogen. Ada dok estrogen, ada itu di Bayer juga ada. Yang saya tahu Bayer itu memang ada ya. Kemudian dok boleh nggak ditambahkan tranexamic acid, mefenamic acid? Boleh. Tapi basicnya dia adalah second third choice setelah estrogen. Ya. Jadi ingatlah, kalau dengan progesteron, norepinefrin itu sampai 2 tablet masih gagal, jangan naikkan lagi, ya kan? Berilah estrogen, tambahkan minum bareng. Sampai kapan? Sampai pulang ke tanah air dan mengendaki haid. Ya. Silakan ditambah dengan tranexamic acid atau mefenamic acid, ya boleh, ya. Penggunaan non-testosteron, ini salah kaprahnya, mengharap segera amenore. Padahal amenorrhea haid timbul bila digunakan secara teratur, on time, tidak lupa, dan endometrium sensitif, ini penting, dan gagal noresteron bukan terus dinaikkan dosisnya sampai tidak terbatas, namun justru harus ditambah estradiol. Nah ini konklusinya, ya. Jadi kalau ingin mengharap noresteron itu bekerja bagus, harus diminum teratur, on time, tidak lupa. Nah, kalau bolong-bolong pastilah ya bleeding dan endometriumnya sensitif ya terutama pada orang-orang yang usia reproduktif per 5 tahun ke bawah. Dan gagal non-testosteron bukan terus dinaikkan sampai tak terbatas, tapi berilah estradiol. Nah, ini penting ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita yang berikutnya. Salah kaprah menggunakan pil KB. Nah, ini teman-teman. Nah, pil KB itu memang jenisnya ada yang mini pil, P only, ya. Ada juga pil KB kombinasi, ya kan? Pil KB kombinasi ya isinya estrogen dan progestin, ya kan? Dulu ada yang monofasik, bifasik, trifasik, wah itu bikin sakit kepala pasiennya juga sakit kepala dokternya. Itu sudah lupakan saja itu. Yang penting bahwa yang ada sekarang adalah monofasik semua pil itu, ya kan? Dan yang ada cuman pil P only atau E dan P, ya namanya pil KB kombinasi oral combined contraception. Jadi yang beredar di lapangan ya dua itu aja untuk orang-orang yang menyusui, orang-orang yang sakit jantung, orang-orang hypertension, orang-orang sakit ginjal. Kalau pengen KB hormon ya pilihlah P only ya. Jadi isinya hanya P saja. Tetapi kalau orang-orang yang oke-oke saja dan umroh haji, tolong pilihlah dengan kombinasi. Kombinasinya apa? Selalu E dan P. Tadi yang saya sampaikan, karena endometrium itu gak peduli dari manapun asalnya, asalkan ada estrogen, ada E dan progesteron, progestin, dia mau respon, ya mau respon. Maka pil KB kombinasi itu berarti isinya adalah E dan P.
Cuman memang seperti disampaikan dari Dokter Maya, Dokter Teguh, memang ternyata P-nya itu progresnya itu macam-macam ya. Ada kelas-kelas ya, seperti Anda naik pesawat kelas ekonomi paling belakang, kemudian ada kelas apa itu bisnis, kelas eksekutif dan lain-lain itu ya. Ternyata juga bahwa yang menentukan kelas-kelas itu adalah progestinnya. Ya, jadi mengada progestin yang bagus ya. Bagusnya apa? Ya menyerupai progesteron alami. Ya itu yang menentukan kualitasnya. Nah, ini teman-teman. Jadi pil KB kombinasi itu selalu ada E dan P. Isinya cuma ini aja, estradiol dan progestin. Ya. Nah, ingat bahwa sekali lagi bahwa ini dibuat suasana seperti minggu ketiga dan minggu keempat, di mana dokter nakes yakin bahwa orang ini dalam fase sekresi sehingga perlu dukungan progestin dan estradiol. Itu. Maka kalau orang minum pil KB kombinasi, dokternya yakin, Bu Bidan yakin, Pak Perawat yakin, ini akan saya buat looks like minggu ketiga dan keempat, di mana estrogen dan progestin dominan. Nah, itu jadi keyakinan. Jadi Anda harus punya keyakinan seperti itu. Nah, pil KB kombinasi gagal bila minum tidak teratur. Nah, iya, kadang-kadang ingat, kadang kadang lupa, kadang ingat gitu ya. Lupa minum obat ya, placebo warna yang beda itu yang 7 hari itu diminum juga, ya kan, interaksi dengan obat-obat tertentu yang membuat konsentrasinya turun dan dosis ekstradil kurang tinggi, dan ada juga yang mohon maaf BMI-nya tinggi ya, obesitas atau gemuk sekali karena lemak itu sangat apa ya, mau mengacu hormon alami ya. Nah, yang kelima ini memang pil-pil KB yang sekarang ini teman-teman, pil KB yang bagus, itu yang ideal itu adalah serendah mungkin estradiolnya. Ya, karena pil KB sekarang itu masih etinil estradiol. Cuman sayangnya kalau pil KB yang bagus-bagus ini dengan I rendah di bawah 30, ada yang di bawah 25, dan yang sekarang yang paling rendah adalah 20 mikrogram, itu memang kurang stabil menjaga endometrium, sehingga ini kurang cocok untuk haji umroh. Maka pilihlah pil KB dengan kadar E 30 ke atas. Yang ada sekarang 35, miliknya Bayer ada 35 itu, ya kan? Tapi ada juga yang 50. Jadi kalau pil KB kombinasi, lihat, oh berapa ya estradilnya? Estradilnya 20. Ah, ini nggak cocok ini untuk haji umroh. Kenapa? Terlalu rendah, dia bisa spotting, gampang digoyang, ya kan? Tapi kalau, oh berapa ini kadar E-nya? Oh ternyata 30, oh, good. Ini pilihan saya. 35, oh, better. Ya kalau 35 bagus. 50 bagus juga. Toh pemakainya paling-paling ya paling lama 40 sampai 45 hari, ya kan? Jadi sudah aman lah itu umur, eh, kalau memakai dengan pil KB dengan kadar E 35 ke atas, 35 mikrogram maksud saya. Itu untuk 45 hari, 50 hari itu aman. Jadi tidak usah khawatir dengan apa, dengan uh, tromboemboli ya, di vein thrombosis dan lain-lain. Jadi itu jadi aman ya. Tetapi kalau tujuannya murni untuk contraception, di mana memakainya bertahun-tahun, tolong pilihlah dengan E yang paling rendah, yaitu paling rendah adalah 20 mikrogram. Untuk haji umroh harus di atas 35 mikrogram. Dan tentu bahwa penyelesaiannya kalau gagal ya perbaiki cara minum, ya kan? Masih tetap gagal, tolong tambahkan estradiol. Kenapa enggak pedok? Bahwa estradiol itu memang dia itu memang tukang. Jadi dia itu bisa memperbaiki yang bocor-bocor itu. Artinya kalau mens, spotting, free throw itu berarti pembulurannya bocor. Itu maka perlukan siapa yang bisa menambal, yaitu estradiol. Maka berilah tambahan pil KB itu dengan pil estradiol. Tambah tranexamic acid, mefenamic acid boleh nggak? Boleh. Tetapi first choice-nya adalah tambahlah estradiol. Jadi pil KB kombinasi ditambah dengan estradiol. Nanti dia akan berhenti. Salah kaprah yang terjadi adalah penggunaan pil KB kombinasi mengharap segera aminorea, padahal aminorea tidak haid atau tidak haid timbul bila pemakaiannya kontinu, on time, tidak lupa. Hanya minum pil aktif, bukan placebo. Dimulai pada fase folikuler awal. Jadi kalau pil KB itu dimulai pada fase folikuler minggu pertama itu memang segera aminorea.
segera di amenorrea. Kenapa? Karena memang dia masih tipis. Tetapi kalau dimulai pada minggu ketiga dan keempat, fase sekresi, dia juga bisa amenorrea, tetapi begitu dilepas langsung brol, gitu ya, langsung haid, ya kan? Tetapi kalau dimulai pada fase awal, dia amenorrea dengan endometrium yang tipis, itu lebih stabil dalam konteks tertentu. Respon endometrium sensitif pada hormon dan sekali lagi setiap individu berbeda. Kalau pada orang-orang di atas 45 memang respon endometrium pada hormon itu memang sudah turun, ya itu memang memang apa? Memang seperti itu, ya kan? Nah, nah, sekarang yang keempat, salah kaprah menggunakan Depo-Provera. Nah, ini sering teman-teman. Ayo, Bu Dokter, Bu Bidan, saya mau haji. Kapan? 3 minggu lagi. Tolong dong suntik. Apa? Suntik pil, sorry, apa ini? Pil, injeksi Depo. Kan selama ini kan dulu kan saya pernah menggunakan Depo, nggak haid. Baik. Tapi ingatlah bahwa Depo-Provera itu tidak bisa mendadak, ya. Yang bisa ngerem mendadak itu adalah mobil yang ngeremnya pakem, ya kan? Tapi kalau Depo-Provera disuruh menghaidkan mendadak, itu tidak mungkin. Nah, ini teman-teman, bukti scientific data-nya seperti itu memang selalu spotting, ya. Dan ingat itu, ya kan? Jadi luar biasa dan amenorenya itu memang rata-rata sudah 6 bulan ke atas itu baru mulai ada aminorea itu pun paling cepat rata-rata deponya itu akan aminorenya pada 1 tahun ke depan ya kita lihat di sini bahwa makin lama pemakaian memang aminorenya makin tinggi tapi hampir pasti pada 1-2 bulan pertama aminorenya pasti di bawah 20% kata ini ya jadi orang-orang yang kata ini untuk mengharapkan aminorea, ya kan kalau satu suntik pertama ya, sudah pasti ya, nggak sampai 45%. Yang selebihnya pasti masih mens. Ya, jadi sungguh sangat tidak beralasan kalau satu kali suntik dengan Depo-Provera terus mengharap aminorea. Ya, sehingga salah kaprah yang terjadi adalah injeksi Depo-Provera mengharap segera aminorea, ya itu tidak mungkin, itu tidak beralasan, ya. Maka janganlah memberikan bekal suntikan Depo-Provera untuk seorang ibu yang mau haji bulan depan, ya. Jadi kapan diberikan dok? Ya berikan pada ibu yang mau berhaji tahun depan, itu yang mulai sekarang. Karena aminorea oleh karena Depo-Provera itu 1 tahun ke depan. Ya, sekarang yang kelima, teman-teman, sorry, KB implan. KB implan dengan tujuan aminorea. Nah, tentu Anda semua sudah familiar dengan ini. Ya, dulu implan itu ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, sekarang satu ada. Satu ini rata-rata untuk 3 tahun. Ya, kalau dulu menggunakan teknik yang ribet, ya, karena harus bedah minor, anestesi, segala macam, jahit-jahit. Sekarang enggak. Sekarang sudah dengan satu root ini saja dipasang sudah seperti nyuntik nyuntik biasa itu maka sudah tidak memerlukan pembiusan tidak memerlukan jahit menjahit ya ini adalah implan ya satu satu root ini ya. Ya seperti nyuntik biasa begitu ya dan tentu kita lihat bahwa untuk terjadinya amenorrea ya lama ya jadi amenorrea itu lama teman-teman jadi sudah pasti akan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk terjadinya amenorrea. Maka kalau masang implan dengan tujuan amenorrea untuk bulan depan, itu possibility-nya sangat kecil, ya, di bawah dari 5%. Maka yang paling baik adalah KB implan bisa diberikan untuk haji yang mau berangkat 6 bulan ke depan, ya, apalagi setahun ke depan juga lebih bagus. Ya. Kita lihat di sini, memang hampir selalu KB implan itu problemnya adalah menstrual irregularity. Ya, itu selalu begitu memang. Karena memang dia memberikan high dose progestin. Dan high dose progestin, kalau diberikan pada seseorang perempuan di fase 2 minggu pertama, fase folikuler, itu baik. Ya, fase fase pertumbuhan dari endometrium, itu bagus ya. Fase folikuler. Tapi kalau diberikan pada fase luteal, ya, di mana korpus luteum sudah ada, endometrium dalam fase sekresi, ya sudah, itu akan membuat endometriumnya tebal, sembab, edem. Nah, kalau mendapat progestin terus dalam jangka waktu yang lama,
bukan amenorrea semata, tapi 70% akan mengalami gangguan mens. Maka yang paling tepat adalah kalau dengan tujuan menstruasi berarti berilah implan ini pada fase folikuler, tapi paling tidak 6 bulan sebelum berangkat. Syukur-syukur setahun sebelum berangkat haji umroh. Maka itu tepat. Jadi berilah pada fase folikuler. Salah kaprahnya adalah pemasangan KB implan mengharap segera amenorrea itu di luar keinginan ya akan mendapat hasil yang kurang pas. Kenapa? Karena amenorrea akan muncul 1 tahun ke depan. Bagaimana dengan LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system, IUD hormonal. Jadi IUD, tetapi di dalamnya ada hormon. Hormonnya apa? LNG, levonorgestrel. Ya, itu sebenarnya ini barang ya, barang ini itu sebenarnya kan untuk ini, untuk terapi. Terapi apa? Terapi adenomyosis, terapi myomauteri, terapi kronik pelvic pain yang berasal dari uterus. Dan perempuan yang bersangkutan tidak mau dioperasi, ya maka pilihannya adalah LNG IUS. Dan ini memang bagus. Jadi pada ibu-ibu yang mengalami mengalami dysmenorrhea yang berat karena adenomyosis dan beliaunya tidak berkenan untuk histerektomi, maka LNG IUS adalah pilihan yang paling bagus. Dan sepengalaman saya pribadi memberikan kepuasan yang tinggi kepada para ibu yang menggunakannya. Nah, kembali lagi bahwa ini adalah LNG, levonorgestrel, adalah suatu subbagian dari progestin. Efeknya apa? Ya, cervical mucusnya kentang, membuat sperma tidak bisa masuk dengan baik, sehingga ada kaitannya dengan infertility, ya kan? Kemudian tentu saja ya endometriumnya kan tipis, udaranya akan sedikit, mengganggu implantasi, nidasi, dan saja blood flow-nya, jadi darahnya juga sedikit. Dan tentu saja meskipun dia berefek lokal, ternyata ada sedikit yang berefek sistemik, sehingga memang bisa mengganggu ovulasi. Ya, maka boleh dibilang LNJIUS ini memang sebenarnya takdirnya itu adalah untuk terapi, ya meskipun ada efek kontrasepsinya. Dan kita lihat di sini bentuknya seperti ini, seperti IUD seperti biasa, lebih fleksibel, lebih besar, jadi lebih gendut begitu. Kenapa? Karena di sini ada hormon dan ada pori-porinya. Hormon ini akan dilepaskan ke sekitarnya, maka endometriumnya akan tipis. Tapi juga hormon ini bisa lewat darah, dia akan beredar sistemik. Tapi kecil sekali, sangat kecil. Sehingga boleh dibilang, kalau seorang perempuan pengen KB hormon, di mana hormon yang beredar itu sangat kecil, maka pilihannya adalah LNGIUS. Ya. LNGIUS, the best offering untuk pasien-pasien yang tidak ingin terekspos hormon dalam waktu yang lama. Ya, ini jadi bagus, ini bagus. Tapi sekali lagi, takdirnya sebenarnya untuk terapi. Kita lihat di sini memang, jadi teman-teman, kita lihat aminorenya memang akan sangat berkurang, juga nyerinya akan sangat berkurang, dan segala macam. Dan memang takdirnya memang sekali lagi untuk terapi. Ya, dan pada umumnya amenorrhea timbul dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan. Jadi tidak mungkin 1 sampai 2 bulan pasca insersi LNJIUS akan timbul amenorrhea karena memerlukan waktu untuk bekerja pada permukaan sel-sel di endometrium. Dan tentu kita lihat di sini bahwa amenorrheanya itu pada umumnya akan datang setelah 6 bulan ke atas. Peaknya pada 1 tahun pemakaian LNJIUS. Sehingga salah kaprah bila menggunakan LNJIUS ya untuk tujuan amenorrhea umroh haji. Jadi pemasangan LNJIUS mengharap segera amenorrhea, ya tentu kita akan kecewa. Ya kenapa? Karena amenorrheanya scientific finding menunjukkan akan terjadi pada 1 tahun ke depan. 6 bulan juga ada, tapi mostly 1 tahun ke depan. Jelas adalah tentang GnRH agonis, GnRH agonis. Jadi GnRH agonis itu gonadotropin releasing hormone agonis. Jadi GnRH agonis ini sebenarnya memang sediaan yang menyerupai gonadotropin releasing hormone yang diproduksi oleh hipofisis, hipotalamus releasing hormonnya dengan tujuan untuk dua hal. Satu, menekan estrogen, tapi juga bisa meningkatkan estrogen. Jadi ini pisau bermata dua. Tinggal bagaimana cara memberikannya
bagaimana dosisnya, dan berapa lama cara memberikannya. Nah, tentu kalau kita kembali ke sini, kalau GnRH agonis ini, gonadotropin releasing hormone agonis ini dalam konteks ini, tentu tujuannya adalah untuk menekan estrogen. Sehingga kalau estrogennya rendah, maka endometrium tidak tumbuh, jadilah amenorea. Nah, seperti ini. Jadi di hipotalamus itu normalnya ada GnRH tadi yang dokter Arsena sampaikan tadi. Lah GnRH ini bekerja pulsatil ya, seperti pulsatil, dan kalau pulsatil maka akan terjadi pertumbuhan folikel. Kenapa? Karena GnRH menyuruh hipofisis untuk memproduksi FSH. Lah FSH, follicle stimulating hormone, menstimulasi pertumbuhan folikel. Folikel yang tumbuh menghasilkan estrogen, ya kan? Kalau estrogennya tinggi, maka hipofisis tidak lagi memproduksi FSH, tapi memproduksi LH. Inilah mematangkan folikel, akhirnya ovulasi. Begitu ovulasi, menghasilkan korpus luteum, korpus luteum menghasilkan progesteron dan estrogen. Ya, itu. Maka kalau diberikan GnRH dalam jumlah yang banjir di atas, ya tentunya tidak terjadi pulsatil. Kalau tidak terjadi pulsatil, bukannya stimulasi, justru malah merepresi. Ya, maka GnRH yang diberikan depot membanjir, membuat tidak terjadi lagi pola pola yang fluktuasi, maka tidak lagi pulsatil, justru akan tidak terjadi folikulogenesis sehingga estrogennya rendah. Kalau estrogen rendah, maka pertumbuhan dari endometrium jadi tipis. Nah, itu harapannya jadilah amenorea. Ini adalah fisiologi, tapi sayangnya bahwa amenorea itu tidak akan terjadi mendadak semacam itu. Jadi pemberian pertama bulan ini terus langsung bulan ini amenorea tidak, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena akan terjadi flare up. Jadi flare up itu apa ya, kaget gitu ya, gampangnya kaget. Nah, kalau kaget tujuannya menghawat tapi justru merangsang. Jadi kalau orang kaget itu kan responnya itu kan aneh gitu ya, responnya aneh gitu. Maka sama aja begitu diberikan GnRH pertama dibanjiri GnRH maka akan kaget. Itu istilah ilmiahnya adalah flare up. Nah, kalau udah flare up otomatis kaget, justru itu akan membuat FSH tinggi, maka akan terjadi keluar bercak darah. Maka pemberian gonadotropin releasing hormone agonis, GnRH agonis pada suntikan pertama akan terjadi flare up, ya. Berarti akan terjadi perdarahan. Terus kapan dong dok ininya aminorenya? Setelah suntikan kedua dan ketiga di atas. Maka teman-teman, kalau Anda memberikan genetagonis, entah itu namanya gastrolin, leptrolin, leprolide, bistrolin, ingat bahwa ini potensi menyebabkan flare up, dan berarti bulan pertama injeksi akan terjadi perdarahan. Pada umumnya 10 hari 2 minggu pasca injeksi pertama akan terjadi perdarahan. Itu namanya flare up, ya itu namanya flare up. Sampai kayak itu. Maka yang paling ideal adalah kalau teman-teman memberikan pilihan gen antagonis untuk tujuan aminoreaksi, tolong suruh datang 1 bulan sebelumnya supaya Anda berkesempatan menyuntik 2 kali kepada yang bersangkutan dan disangoni 1 kali supaya disuntik di sana sehingga nanti suntikan yang ketiga dikerjakan di sana, ya itu kira-kira. Dan ini tentu dalam level molekuler sangat kompleks. Prinsipnya adalah bahwa flare up itu terjadi karena stimulasi yang berlebihan dari reseptor yang ada di hipofisis. Sehingga konklusinya, salah kaprah yang terkait dengan gen antagonis adalah mengharap aminorea pasca injeksi gen agonis yang pertama itu akan membuat kita kecewa. Kenapa? Karena aminoreanya terjadi pasca suntikan yang kedua dan seterusnya. Nah, sebagai resume, kawan-kawan, memahami salah kaprah, memberikan nasihat dan obat untuk regulasi haid, menunda haid saat umur dan haji terkait. Nasihat saat mulai datang harus tepat, terutama datanglah pada saat dia haid hari pertama, kedua, atau ketiga, supaya kita bisa tahu pasti siklusnya dan kita bisa tahu pasti dengan baik tentang ketebalan endometriumnya, sehingga kita pilih terapi yang kita inginkan.
Dan tentu cara penggunaan norethistron juga harus tepat, jangan berlebihan menggunakan dosis, bila gagal berilah tambahan SPP. Ya. Kemudian pil KB kombinasi juga demikian, bila gagal pil KB kombinasi, janganlah naikkan terus sampai tak terbatas, tapi tambahlah dengan estradiol, ya kan? Kalau Depo-Provera juga begitu, amenorrhea terjadi pada 6 bulan sampai 1 tahun, average 1 tahun pasca suntikan Depo-Provera secara rutin. KB implan juga sama, amenorrhea akan terjadi 6 bulan sampai setahun pasca suntikan, pasca pemasangan KB implan yang cocok untuk pasien. NCIUS, ingat NCIUS juga amenorrhea tidak mungkin pada uh, bulan pertama. Jadi tentu akan memerlukan waktu rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun ke depan akan terjadi amenorrhea. Dan ingat bahwa ini memang mahal. Dan yang terakhir, generate agonis itu akan amenorrhea pada suntikan kedua. Ya, suntikan pertama akan terjadi flare up. Dan tentu ada semuanya sebagai tenaga kesehatan harus memahami karakter ini supaya pasien Anda happy, Anda juga puas, dan bismillah, semoga haji dan umrohnya bisa berjalan lancar. Pergi ke sawah membawa arit agar selalu tajam dia asah batu. Hindari salah kaprah regulasi haid agar haji umroh lancar selalu. Terima kasih. Thanks untuk semuanya. Sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Jadi memang kalau boleh disimpulkan kan dari yang dipresentasikan terakhir oleh Dr. Sutrisno ini kan merupakan simpulan dari teknis lapangan sehari-hari yang biasanya kita hadapi ya. Jadi bagaimana kita menghadapi pasien kita atau ibu-ibu ini, kemudian masalah yang timbul dan bagaimana kita memberikan suatu saran terapi ya. Intinya memang dalam memberikan terapi itu setidaknya kita harus tahu kapan kita berikan obatnya, karena obat ini tidak bisa langsung bekerja seperti yang diharapkan. Misalnya seperti KB lah, KB baru diberikan kalau suaminya datang, itu tentunya tidak akan bekerja ya, seperti ini. Nah sama dengan ini, efek tidak mensnya untuk haji ini tidak bisa kalau hanya dalam waktu dekat, moro-moro datang, besok sudah mau berangkat, atau mepet sudah mau berangkat, diberikan obat. Tentunya tidak akan berefek, sehingga perlu waktu pengaturan, sehingga pada waktu berangkat memang nantinya akan memberikan efek untuk tidak sampai terganggu haidnya pada saat haji. Ya, banyak tadi dibahas oleh Dr. Sutrisno, salah kaprah yang terjadi di lapangan, ya, baik bermacam-macam, mulai norethistron, pil KB, general agonis, IUD, ya, macam-macam, ya, kemudian Depo-Provera, kemudian implan dan macam-macam ya, dan efek sampingnya. Mungkin nanti kita ini sekarang langsung ke tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan, sebagian besar memang sudah terjawab oleh narasumber kita. Ada yang belum, tapi coba kita lihat mana yang belum ya. Sebentar, kalau kita mulai dari awal, banyak pertanyaan pada Dokter Maya, sebagian besar sudah terjawab. Kalau yang belum ini siapa ya? Oke. Yang belakang-belakang Mas Reza. Yeah. Ini ada satu pertanyaan dari Dokter Nadia dari Serang. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Mohon pendapatnya penggunaan norethistron dibandingkan dengan penggunaan preparat nomegestrol asetat untuk menurut selama umroh dan haji, bagaimana dok? Saya jawab Mas Reza. Iya siap. Ini tolong jangan bingung. Jadi boleh dibilang kalau kuat-kuatan kuat-kuatan panco, kuatan lari, memang norethistron itu kuat. Kenapa? Karena dia derivat dari testosteron. Itu memang kuat. Kalau dibandingkan Nomeg, saya katakan memang norethistron itu kuat. Ya gitu ya. Ya. Tentu hebatnya lagi kalau norethistron itu, saya tidak memberikan data, tapi saya bicara norethistron saja. Jadi norethistron itu memang dia itu aneh, karena dia itu derivat dari testosteron. Ternyata dia itu kalau di dalam tubuh, dia itu ada bagiannya yang diubah jadi estradiol. Jadi lucu, tapi lupakan aja lah, itu lupakan saja.
Karena itu memang sangat kompleks. Karena apa? Ini pertimbangan kalau kita memberikan noretisteron untuk orang-orang yang usia muda. Ya, itu. Jadi kalau orang-orang usia muda tanpa tujuan untuk menunda haid, kita memberikan noretisteron itu ada end produknya estradiol. Ya, jadi estradiol itu sedikit metabolitnya itu ada yang berefek estradiol. Ya, itu. Tapi untuk hal ini lupakan saja karena kita bicara Haji. Jadi sebenarnya karena dia dari testosteron, dia itu kuat. Makanya dia itu sangat-sangat legendaris, ya, sangat legendaris untuk menjadi pilihan ya menunda haji. Namun sekali lagi bahwa bukan kekuatan, bukan powerful atau tidak, tapi tepat enggak kita menggunakannya. Dosisnya, waktunya, cara minumnya, dan lamanya. Ya, karena obat itu meskipun dia itu biasa-biasa saja, tapi kalau diberikan dengan indikasi tepat, waktu tepat, dosis tepat, cara minumnya tepat, dan lain-lainnya tepat, itu efeknya tuh optimal atau bahkan maksimal. Nah, maka itu teman-teman, itu betapa pentingnya Anda memahami karakter kapan obat itu diberikan. Ya, diberikan. Jadi bukan kuat-kuatan, tapi kapan diberikan. Ya, itu yang harus Anda pahami dan karakternya. Ya, itu Dokter Desa. Nggih, Dok, terima kasih sebentar. Turun nggih. Itu mungkin Dr. Nadia sudah jelas nggih. Ini ada pertanyaan berikutnya ini dari siapa ini? Berliana. Untuk jemaah haji yang suntik KB 1 bulan dengan mens biasa teratur di hari ke-21 dan sampai dengan 28 setelah suntik, maka untuk mencegah mens tersebut, maka hari keberapa suntikan selanjutnya diberikan? Apakah hari ke-14 setelah mens pertama atau bagaimana? Ya, ini tambah kacau lagi. Nggih. Kacaunya itu bahwa suntikan itu suntikan ini maksudnya bulanan atau 3 bulan ya? Maksudnya kan ada 1 bulanan ya? 1 bulan ini, Dok. KB Ya. 1 bulan. Ya. Kalau KB 3 bulanan itu P only, depo medroksiprogesteron, ya kan? Tetapi kalau 1 bulan itu ada E-nya, ya 75, ya ada E-nya. Maka ya harapannya adalah desainnya itu kalau KB yang 1 bulan itu memang harapannya mens. Kenapa ada E-nya, ada E-nya, ya ada E-nya. Tapi sekali lagi orang menggunakan suntik 1 bulan pun itu juga setelah 1 tahun juga akan amenorea juga gitu. Jadi ujung-ujungnya sama-sama amenorea. Tetapi desainnya untuk yang suntik 1 bulan itu bisa mens. Ya tentu saja suntikan itu akan efektif setelah sekian bulan, apalagi harapannya ingin mens. Jadi Hmm. kalau hanya suntikan pertama atau dimanipulasi, harapannya suntikan kedua nanti mens ya tidak, ya harapannya kecil. Maka paling 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 rasional kalau memang segera berangkat, ya harus gunakanlah pil KB kombinasi dengan yang tinggi 35 mikrogram ke atas. Itu yang paling rasional. Jadi kalau teman-teman sudah ketemu mendadak, ya mendadak dangdut, mendadak 1 bulan mau berangkat, ya sudah lupakan itu implan, lupakan itu pil KB, apa lupakan implan, suntik KB. Ya pilihannya Anda cuman pil KB kombinasi dan diberi tambahan estradiol tablet. Ya, dok ada nggak estradiol tablet? Ada estradiol tablet. Miliknya Bayer kalau nggak salah Proginova kalau saya nggak salah. Ya, itu isinya adalah estradiol only ya. Hemidrat atau Valerat itu ya. Itu miliknya Bayer. Ya, itu ada. Dulu itu banyak, ada golongan primari, CEE itu banyak. Tapi sekarang itu hormon-hormon ini sudah sangat susah di negara kita. Kenapa? Ya memang ya banyak hal lah. Kenapa obat-obat ini susah. Bahkan obat-obat untuk menopause pun juga susah juga. Padahal di Indonesia itu ada 30 juta wanita menopause yang memerlukan hormon. Tapi hormon estrogen untuk menopause juga susah. Jadi ini Mas Desa. Ya. Kita harus menyuarakan ini bahwa betapa pentingnya ada hormon estrogen yang disediakan untuk perempuan, terutama menopause. Ya termasuk hormon yang apa estrogen only ini. Ya itu harapannya. Ya, gitu Mas Desa. Ya, ya Dok. Mohon izin, terima kasih Dok. Ini ada lagi pertanyaan Dok. Agak banyak pertanyaan ini Dok. Oke. eh ini pertanyaan ke Dokter Teguh, tapi tidak apa kita bahas bersama ya. Untuk pasien yang sedang berjalan KB implan, suntik perdana atau 3 bulanan, untuk pemberian pil KB penunda, untuk pemberian
dosis pil kombinasi penunda haidnya bagaimana? Apakah diganti menjadi pil kombinasi ataukah tetap menggunakan yang sedang berjalan? Ini eh, depo itu sudah ketika dimasukkan di dalam tubuhnya sudah banyak sekali eh, kadar yang beredar. Karena Ya. 150 miligram itu besar banget hormon itu ya, Depo-provera itu. Artinya apa? Itu sudah seperti lautan. Maka kalau orang ini sudah Depo-provera ya, mau haji ya sudah itu aja biarkan. Ya biarkan. Cuman dok nanti kalau smoking bagaimana? Sekali lagi tolong sangoni dia dengan tablet estradiol dan tambah mungkin golongan tranexamic acid ya at- atau golongan asam efenamid. Ya itu memang supaya apa spottingnya itu bisa teratasi. Spotting pada orang depo itu kebanyakan karena endometriumnya tipis, bukan tebal. Karena pemakaian depo itu pasti endometriumnya tipis. Lah endometrium tipis itu integritasnya itu malah justru rapuh sehingga mudah berdarah. Tapi perdarahannya pasti spotting, ya kan? Karena tipis kan. Maka ibu yang sudah menggunakan itu ya tolong sangoni aja dengan golongan estradiol sama golongan apa? Tranexamic acid ya. Vera gitu dok ya. Eh, Baik, terima kasih dok. Ini ada lagi pertanyaan ini yang lebih spesifik ini, anak kecil dok. untuk Mau dokter Maya kalau itu, dokter Maya, dokter Teguh pasti sama dokter Wiwit itu. Iya, nih, iya kayaknya ada. pada anak usia 12 tahun sudah mengalami 3 kali siklus menstruasi dan ternyata 2 bulan terakhir tidak menstruasi. Nah, ini rencana berangkat umroh 2 bulan ke depan. Pilihan obat yang mana yang tepat untuk pasien tersebut dok? Oh, ini saya pikir apa Karin, dokter Maya, dokter Wiwit, dokter Teguh, dokter Oh enggak, Asman. mungkin ini di KB Dokter Teguh mungkin. Izin Dokter Teguh, monggo. Ya, makasih. Memang beberapa hal ketika KP-nya enggak jelas ya, apakah dia nanti eh, menyekatnya kapan. 3 bulan nggak teratur, kemudian dia mau tarik 2 bulan lagi, mungkin ada baiknya nanti tanggal berangkatnya berapa, tanggal berangkatnya, sehingga nanti ketika kita tarik mundur dari tanggal berangkat, kita berikan bil KP. Seperti itu, Reza. Misalnya tanggal 30 berangkat, maka mungkin tanggal 14 mulai berikan bil KP juga bisa. Dan bil KP loh ya, tapi lebih aman mungkin dengan indeksi yang kuda tutup ya lebih aman, lebih jelas untuk menahannya seperti itu. Itu dari saya, makasih. Jadi untuk pertimbangan usia enggak pengaruh ya, Pak Teguh ya. Hanya yang penting bagaimana cara kita mengatur supaya apa itu obatnya tepat gitu aja ya. Iya, karena nanti kan cuma dipakai untuk tentamen, artinya bahwa dipakai untuk satu siklus keperluan umroh saja seperti itu. Ya, Itu betul oke. saja. Oke, terima kasih Pak Teguh. Kemudian yang berikutnya Pak Wiwit, dengan Dokter Wiwit ini ada pertanyaan dari Dokter Edi. Eh, Bagaimana perbandingan cost and benefit antara norethistron dan GnRH agonis? Ini yang mungkin perlu pertimbangan dalam pemberian. Baik. Terima kasih Dokter Reza. Kita ingat ya, noresteron itu kan progesteron sintetik ya, atau progestin ya. Ya, Progestin ini tadi sudah sama Dokter Sutrisno punya apa eh, efek yang kuat dalam menunda haid. Tapi kita kembali lagi pada fisiologi tadi. Kalau kita memberikan progestin, jadi kita berikannya eh, harus hati-hati. Sebaiknya di saat endometriumnya tebalnya masih tipis, jangan diberikan saat tebal. Karena kalau tebal, pengalaman kalau tebal lupa sedikit saja, terus ditambah aktivitas yang berat, biasanya akan ada spotting nanti di tanah situ. Kalau dilihat dari sisi cost-nya jelas lebih mahal karena agonis. Karena agonis itu kalau kita lihat harga rata-rata 1 kali suntik bisa 2 juta. Karena tadi sudah saya sampaikan kalau untuk keperluan haji kita perlu minimal 2 kali suntik, jangan satu suntik. Kalau satu jelas tidak bisa. Jadi minimal 2 kali suntik. Dengan catatan tadi poinnya adalah suntik yang kedua adalah suntik dalam 3 hari sebelum berangkat. Suntik yang pertama adalah 1 bulan suntik yang kedua. Gitu. Secara kos pasti lebih mahal, tapi secara bagi mereka yang tidak bingung masalah harga kan sebenarnya itu lebih simpel karena hanya 2 kali suntik gitu ya, atau 3 kali suntik kalau mau tidak tahu. Tapi kalau 3 kali suntik jelas lebih mahal jadi 6 juta nanti kurang lebih.
Nah, kalau menggunakan noresteron harganya mungkin satu strip isi 10 sekitar 80.000 100.000. Kalau nanti perlu menggunakannya, katakanlah digunakan ketika pasien mulai haid hari kelima atau hari keempat. Karena haid kelima sampai pulang 40 plus katakanlah haidnya per 3 minggu sebelum berangkat. Tapi itu ya akan perlu cukup banyak itu nanti. Berapa strip itu ya? Satu detik tambah 3 minggu. Mungkin perlunya akan sekitar 60 dan cukup banyak. Dan minumnya juga harus tiap hari. Jadi kalau sisi kepraktisan memang lebih praktis dengan cara agonis. Nah, itu cost lebih tinggi cara agonis. Tapi secara murahnya ya, murah neurosteron tadi. Ya, Harus lebih disiplin ya, menurut saya. ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang noretisteron dari segi cost mungkin lebih murah jelas ya. Satu, yang kedua, kalau dari sisi penggunaan memang harus disiplin, tepat waktu dan jangan sampai kelupaan ya. Karena kalau beda sama GNRH paling banyak hanya 3 kali suntik ya. Tapi kalau dari sisi cost-nya memang lebih mahal. Kalau sisi kekuatannya saya rasa memang kuat GNRH ya, GNRH ya. Tapi ya paling dari sisi cost yang memang lebih mahal sekali ya. Tapi kalau milih umrohnya mungkin kalau umroh mungkin nggak lama ya. Mungkin kalau saya sih pertimbangannya nggak perlu sampai GNRH ya. Hanya noresteron dengan kira-kira paling lama 2 minggu pergi ya. Dan disiplin saya rasa cukup lah ya. Tapi kalau haji itu yang perlu kita pertimbangkan dengan 40 hari pergi ya mungkin GNRH akan lebih pas mungkin ya. Tapi tentunya yang cost-nya ini dapat di apa itu ibu-ibunya dapat mencukupi lah dengan cost begitu. Terima kasih Pak Wiwit. Untuk pertanyaan berikutnya ini masih ada dokter, mohon izin dokter Sutrisna ini. Mohon izin dokter untuk atur apakah ada jeda waktu yang disarankan antara progestin dan tambahan pil kombinasinya jika progestin saja masih spotting? Oh, kalau progestin saja spotting bisa dinaikkan sampai 2 kali, 2 tablet. Ya, kemudian ditambah dengan estradiol saja dan minumnya bareng. Langsung ya dok ya? Kalau Bareng, ya, minumnya bareng. langsung diminum 2 kali dok ya? Dinaikkan langsung ya? Ya, minumnya bareng. Dan saran saya yang terbaik itu bukan 2 kali 1 tablet, tapi 2 kali 1 tablet. Sorry, 1 kali 2 tablet. Jadi 2 tablet langsung bareng ditambah dengan estradiol bareng. Sudah. Sampai kapan? Yaitu sampai mengendaki haid, gitu. Ya, jadi sampai pulang ke tanah air, nah, minum terus P dan E itu bareng. Maka ini konstelasinya dalam darah itu akan jadi bagus polanya. Gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Itu juga menjawab pertanyaan dari ini Mas ya, Mas Berliana ya, Siregar ya, dokter, mungkin dokter Berliana Siregar ya. Jadi estradiol apa ya biasanya kita menggunakan Proginova itu, kemudian dengan dosis seperti tadi diterangkan dokter Sutrisno, kalau di apa itu kalau noretisteronnya kita naikkan 1,1 menjadi 2 sekali minum 2, untuk tambahannya estradiolnya Proginova ya. Itu 1 kali 1 cukup saya rasa ya. Itu untuk diminum bersama dengan noretisteronnya. Kemudian ada pertanyaan mungkin dokter Maya dapat bantu jawab ya. Untuk dokter Maya masih ada. Untuk akseptor implan yang rutin haid, pilihan untuk nunda haidnya apa ya? Ya, jadi pada prinsipnya kan kalau misalnya ada implan, kita perlu tahu juga sih apa namanya masih haidnya itu seperti apa? Apakah dia bentuknya betul-betul haid yang haid teratur gitu? Apakah yang bentuknya seperti spotting gitu? Karena kan pada prinsipnya dan penggunaan implannya tuh udah berapa lama kan gitu. Itu kita juga harus mempertimbangkan. Kalau misalnya menggunakan implannya dia sudah lama dan misalnya dia terjadi haid, biasanya kita harus cari tahu ada masalah lain tuh apa kan gitu ya. Jangan-jangan ada yang lain ya kan misalnya bukan masalahnya bukan di endometrium atau masalah regularitas dari menstruasinya tapi misalnya ternyata ada yang lainnya misalnya seperti polip atau apa kan gitu ya. Itu kita perlu cari tahu tuh satu. Terus yang kedua kalau misalnya memang dia apa namanya bentuknya spotting ya sama. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya ada progesteron seperti itu kita tetap harus memberikan ada preparat estradiol gitu.
Kalau misalnya untuk berangkat apa namanya rencana berangkat haji atau umroh, kan sama seperti Dr. Sutrisno dulu pernah menyampaikan gitu. Yang webinar kita yang pertama tentang haji ini, pada ibaratnya seperti tadi juga saya sebutkan. Kita kan kalau misalnya progesteron sama estrogen itu ibarat apa namanya bata dengan semen gitu. Kalau misalnya cuman bata aja nggak ada semennya ya nggak merekat gitu ya apa bocor kan gitu ya sama kayak gitu prinsipnya itu Teresa. Jadi masih harus dilihat lagi implannya tuh mulai kapan. Kalau misalnya penggunaannya masih barusan ya mungkin aja dia masih pakai HID. Tapi memang kalau misalnya dengan ada hal seperti itu mungkin dosis implannya belum tercapai gitu ya. Ya. Kalau misalnya memang dosis implannya masih belum tercapai, misalnya dia masih baru pasang 1 bulan yang lalu, bulan depan kok masih ada haid. Sedangkan mau berangkat umroh bulan depannya nih, gitu. Nggak ada salahnya sih, apa namanya dikasih apa preparat estradiol juga, gitu. Kadang kalau misalnya dikasih preparat estradiol itu juga masih apa namanya ada apa namanya masih ada haid banyak gitu ya. Nggak ada salahnya juga kita kasihnya PKK gitu, pil KB kombinasi. Kenapa? Karena dosis progesteronnya dia masih belum belum beredar tinggi gitu di situ. Jadi makanya perlu kita tambahkan. Itu dok. Baik, terima kasih Dr. Maya. Jadi memang sudah terjawab ya. Bagian KB implan ini kalau perlu memang ada tambahan PKK, tapi kita perlu menggali dulu sejak kapan dan selama ini ada masalah apa dengan penggunaan KB implannya ya, supaya ada masalah dan terapi yang kita berikan selanjutnya tepat, gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Arsana, mungkin masih ada ya? Dr. Arsana? Enggak apa Mas Reza, nanti kita bisa Nanti bantu kembali. jawab bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Izin. Ini kan tadi kan berhubungan dengan Dr. Arsana tadi yang berkenaan dengan apa siklus normal menstruasi. Nah, yang paling sering kita hadapi kan pasien atau ibu-ibu itu datang dalam waktu yang sangat mepet, ya. Kadang-kadang 1-2 hari mau berangkat baru datang. Nah, ini ada pertanyaan, Iya. kapan non-esteroid diberikan? Atau non-esteroid diberikan minimal berapa hari sebelum umroh? Kita harus bisa menginformasikan 2 hari mau berangkat, waduh bu, nggak bisa, ini pasti mens. Jadi mereka tetap ingin supaya tidak mens, ya. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita informasikan? Apakah bu 2-3 hari awal ya apes bu ya mens, ya? Atau usaha apa yang kita berikan, obat apa yang kita berikan, walaupun terlambat tapi bisa meminimalkan lah Iya. kegagalan selama umroh itu. Iya. Monggo, mungkin ini Saya kasih konklusi, saya kasih saya kasih trik, trik ya, bukan trik apa, teknik ya. Jadi dari semua hormon-hormon yang kita sampaikan tadi, sebenarnya ada satu hormon itu yang quote-nya itu tidak kalah dengan apa? Ini loh, menyelesaikan masalah tanpa masalah itulah apa ya? Lupa aku. Itu ada quote yang bagus. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu loh ya. Iya, itu ya. Aku lupa itu quote itu. Jadi pil KB kombinasi itu adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah untuk permasalahan haid. Pengalaman saya juga teman-teman yang lain, hampir pasti ibu-ibu datang ke dokter mau haji itu mesti mepet. Bu dokter, 2 minggu saya mau haji. Aduh, Bu dokter minggu depan saya mau umroh. Bu dokter 3 hari ke depan akan saya mau umroh. Ribet itu. Wes, dipikir sampai kapanpun, sampai kepala panas pun nggak ada teknik yang tepat. Yang tepat adalah berilah pil KB kombinasi. Kenapa? Karena di situ ada E dan ada P sekaligus. Maka kalau diberikan pil KB kombinasi dengan E-nya yang besar, 35 mikrogram ke atas, insya Allah itu sudah memberikan hal yang baik. Tapi sekali lagi, tolong harus disertai dengan pemberian estradiol, ya. Disiap-siap lah ya. Apa? Kalau nanti tetap spotting, tambahlah estradiol, ya gitu kan. Tambah disangoni dengan tranexamic acid dan asam efenamate, oke juga, enggak masalah, ya kan. Tapi basicnya adalah pil KB kombinasi itu ada E dan P-nya dan tambahin dia dengan estradiol. Sewaktu-waktu ada tanda-tanda spotting sedikit, ini kok udah mau besok mau tawaf, ya kok sekarang ada garis merah gitu. Oke Bu, tambahlah dengan pil estradiol only. Maka nanti itu akan memperbaiki yang spotting itu dan insya Allah itu kondisi emergensi yang bisa dikerjakan. Ya, insya Allah pil-pil yang seperti itu ada juga di
sekitar Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu saya banyak itu farmasi-farmasi itu, dan itu jual itu. Yang paling penting dokter kloter dan tahu, dan teman-teman membekali pasiennya tahu, insya Allah nanti dengan emergency pil KB ditambah dengan sangunya pil estradiol ya, ditambah dengan asam mefenamat, itu sudah bisa membantu. Paling enggak saat harus tawafnya itu dia sudah bisa tidak haid, dan insya Allah itu nanti rukun hajinya bisa sempurna. Ya itu saran saya. Monggo yang lain, Dokter Teguh, Dokter Wiwi, Dokter Maya, Dokter Sana, Monggo, tambahkan. Iya. Maya, monggo. Ya, dok. Jadi kan kalau misalnya udah mepet-mepet kayak gitu ya betul Dokter Sutrisno menyampaikan yang aman sih lebih pakai PKK gitu ya. Tapi ya betul kalau misalnya memang maunya pakai progesteron ya tetap harus ada bawa preparat estrogen gitu. Betul harus ada mungkin tambahannya juga ada NSAID sama asam tranexama triknya gitu. NSAID itu tuh yang bisa digunakan kalau yang itu juga salah satu untuk terapi selain untuk menjaga menstruasi sama ini ya yang pernah disebutkan di literatur itu juga selain asam mefenamat juga ada ibuprofen gitu. Ibuprofen juga cukup kuat. Eh, dan surprisingly-nya lagi itu sebenarnya ada satu lagi antibiotik yang tidak terduga itu ternyata dia juga bisa mengendalikan menstruasi karena dia kalau misalnya dalam jangka apa namanya dengan dosis kecil dan jangka panjang itu ternyata dia juga bisa mengendalikan apa namanya regulasi haid itu salah satunya adalah doxycycline gitu dengan dosis yang rendah itu bisa diberikan juga itu Newton itu saya juga kemarin juga baru baca ada literatur baru itu gitu Dokter Reza. Makasih dok. Dokter Teguh, Dokter Wiwit mungkin ada masukan? Ya, izin masukkan sebentar aja, Teresa. Iya, Bahwasanya monggo. ketika orang haji itu kan keberangkatan tidak sama ya. Artinya bahwa dia selama 40 hari itu ada yang hajinya dia datangnya di awal, kemudian di akhir, sehingga nanti kita manajemen obatnya harus sesuai dengan saat dia ibadahnya. Jadi nanti tidak semua berangkat terus kasih obat, tidak. Nanti kasih triknya untuk kapan dia dia berangkat, kapan untuk ibadah wajibnya, kapan untuk wukufnya dan sebagainya. Itu pesan saya, Dokter Esa. Sehingga nanti ketika diberi obat tepat waktu, tepat kapan diberikan, tepat nanti pada saat ibadah yang wajib itu pendarahan tidak ada. Dah, makasih Dokter Esa. Nggih. Assalamualaikum, Dokter Esa. Ya, terima kasih. Pak Hasan, Dokter Sana, monggo. Dokter Sana. Saya mohon maaf nih, saya nggak pakai wajah. Dari tadi saya mau jawab tuh nggak di itu saya nggak dikasih apa namanya tuh link itu. Di unmute nggak bisa soalnya. Mohon maaf, Iya, dokter. saya udah bolak-balik nah itu WA Mbak Santi tadi. Tadi saya sangat setuju ya Iya. bahwa lapisan endometrium itu kan ada reseptor estrogen, ada reseptor progesteron, ada fase proliferasi, ada ovulasi, ada fase sekresi gitu. Nah, pertanyaan tadi, kalau kita memberikan progestin only, ya misalnya suntik 3 bulan gitu ya, 3 bulan atau ini, itu pasti kalau lama-lama tuh endometrium menjadi tipis gitu. Itu menjadi tipis. Nah, jangan diberikan P lagi, itu memang cocok diberikan E dan P gitu. Jadi kita ibaratkan lapisan endometrium itu kayak tembok itu ada beton bertulangnya, ada luluhnya gitu. Jadi kalau dua-duanya itu kuat, itu pasti kemungkinan akan terjadi kegagalan itu akan rendah gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita mempergunakan P terus jadi spotting, ya kita berikan E aja gitu. Jadi kombinasi gitu. Kalau seandainya misalnya dinaikkan, ya boleh dinaikkan, tapi kalau terus dinaikkan tuh, nah, menurut saya itu tidak perlu terus dinaikkan. Mungkin bisa dibantu dengan anti fibrinolitik gitu. Makanya kalau kita memberikan untuk itu kita biasanya kombinasi dengan yang E atau anti fibrinolitik gitu. Jadi memang kalau kita melihat proses fisiologisnya, kita harus melihat bahwa lapisan endometrium itu adalah dibangun oleh ada proliferasi, ada sekresi, ada I-nya, ada P-nya, gitu Mas. Nah, lagi saya kasih komentar, kalau misalnya mau berangkat gitu, sekarang boleh nggak dok, saya sekarang suntik gitu ya. Wah itu nanti akan terjadi gangguan, karena kita tahu pada injeksi yang 1 bulanan, apalagi 3 bulanan itu begitu pertama itu pasti akan terjadi spotting biasanya gitu. Jadi itu memang harus hati-hati. Ya, itu kira-kira Dokter Esa. Ya, maaf nih tidak bisa buka gambar saya. Iya.
Terima kasih Dokter Asana. Jadi memang tadi ini kan menyangkut siklus menstruasi normal ya, sehingga Ya. bagi masyarakat yang datang dengan waktu yang mepet ini kan bagaimana cara kita mengakali istilahnya ya, mengakali supaya membantu para jamaah ini bisa berangkat dengan akhirnya ibadah dengan lancar ya, begitu ya. Ya. Nah, Terus, ini monggo, mohon izin. ini 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 Ya. ini saya jawab ya. Nah, ini ya. Kalau secara fisiologis gitu ya, secara fisiologis begitu hari ke-21 korpus luteum itu sudah mulai dia akan mengalami apoproses. Hari ke-14 itu dia kan apoproses ya korpus luteum. Jadi produksi E dan P itu sudah mulai menurun. Apalagi ya 3 hari sebelum haid itu biasanya akan gagal. Itu kita nggak bisa melawan arus itu, nggak bisa. Oke, siap. Nah, makanya itu perlu ditekankan. Jangan nanti, ini bisa nih kita suntik aja gitu. Apalagi disuntik dengan GnRH gitu misalnya. 3 hari sebelumnya. Saya nggak yakin itu bisa menunda haid gitu. Ya. Karena tidak sesuai dengan siklus haid yang normal. Gitu. Jadi kalau menurut saya minimal seminggu lah. Ya. Ya, seminggu. Atau memang paling bagus 14 hari. Atau memang 3 bulan yang tadi dijelaskan. Kita atur siklus haidnya. Kalau misalnya dia 3 bulan kita atur dari luar, terus kita berikan lagi nanti, misalnya paling bagus tuh kombinasi kita berikan itu kemungkinan akan gagalnya itu kecil gitu ya dokter Reza ya. Ini Itu memang, dokter Reza. Ya, jadi memang yang saya dapatkan juga seperti itu dok. 3 sampai dengan 5 hari sebelum waktunya mens itu akan sangat sulit untuk dicegah dengan obat apapun karena memang secara siklus sudah akan apa ya tisu ya, breakdown ya, jadi sulit. ya, Makanya diharapkan sekali informasi kepada masyarakat untuk datang jauh-jauh hari ya, at least satu ya. dua bulan sebelum berangkat ya, terutama haji, kalau umroh mungkin juga Oke, sama ya, supaya pengaturannya bisa lebih baik begitu ya. Oke. Terima kasih dokter atas oke, masukannya. oke. Oke, Dokter oke, Wiwin. oke, oke. Terima kasih dokter Reza. Oke. Oke. Ya, baik. Terima kasih Dokter Risa. Ada sedikit menambahkan. Statement yang bagus tadi Dokter Risma itu ya itu tadi. LKB itu mengatasi semua masalah tanpa masalah. Bagus itu statement itu. Jadi bisa digunakan. Eh ideal, lebih ideal lagi kalau memang kita bisa memperhatikan setiap fase dari eh, para wanita-wanita yang ingin berangkat haji atau umroh. Itu ideal banget itu. Seandainya kita bisa mendapatkan data itu, apalagi kita punya alat USG, kita bisa tahu tebal endometrium, wah itu kita bisa memperkirakan ini obat apa yang cocok untuk dia. Contohnya misalkan pasien datang ketika endometrium masih tipis, kurang dari eh, 8 atau bahkan 6 mili gitu ya. Kita menggunakan pil KBOC COCJ 1 kali 1 sampai pasien pulang ya, itu jarang sekali gagal itu. Kalau kalau kemudian pasiennya datang ketika sudah ovulasi, endometrium tebal, kita masih punya kesempatan juga memberikan OC 1 kali 1. Caratannya haidnya tidak memanjang yang lama-lama sekali gitu ya, misalkan 1,5 bulan, 2 bulan gitu ya. Karena COC selama 3 siklus itu masih memungkinkan yang continuous kita berikan itu pasien itu tidak akan mengalami spotting. Tapi kalau setelah 3 bulan tingkat spottingnya cukup tinggi. Nah, kemudian tadi yang terakhir itu yang Dr. Reza sampaikan tadi, kalau pasien datang ketika mungkin menjelang haid gitu ya, 3 hari sebelumnya, kita memang harus tahu bahwa withdrawal sudah mulai terjadi di situ. Withdrawal itu terjadi kurang lebih 2, 3 maksimal 1 minggu sebelum pasien haid. Jadi hati-hati di situ. Ketika yang menyebabkan withdrawal itu kan progesteron itu ya. Ketika progesteron itu sudah turun, proses withdrawalnya, artinya terjadinya bleedingnya itu space-nya antara 2 sampai 7 hari. Dan itu memang rawan sekali bagi yang bersangkutan untuk terjadi perdarahan. Mungkin yang paling bagus ya kita lakukan rescue di situ. Memang istilahnya itu memang jarang. Tapi kita kita anggap bahwa pasien ini sudah mengalami kita masuk sebenarnya sedikit sedikit kita adopt dari protokol yang seperti OB itu Dokter Risa. Kita jangan melakukan 1 kali 1. Kita jadikan aja 2 kali 1 atau bahkan mungkin 3 kali 1. Tapi sekali lagi kita berikan statement bahwa ini kemungkinan gagalnya tinggi. Tapi daripada pasien tidak jadi berangkat, ya kita naikkan jangan 1 kali 1, naikkan 2 kali 1. Hmm. Ada yang menggunakan 2 kali 2 kalau kita tambah data USG. Hmm. Jadi eh,
memperhatikan siklusnya, kemudian em, mendapatkan data tebal endometrium itu akan jauh lebih ideal buat kita untuk menentukan terapi yang adekuat bagi pasien yang akan berangkat haji. Kalau umroh saya rasa hampir semuanya bisa karena space waktu yang diperlukan tidak banyak mungkin, apalagi umroh yang kurang dari 10 hari. Jadi tidak akan sulit rasanya di situ. Baik, itu dari saya, Dokter Isa. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter apa itu berkenan dengan apa itu waktu mepet sebelum berangkat ini ya. Saya rasa sudah jelas karena itu yang paling sering terjadi ya. Baik, untuk pertanyaan lain mohon izin melanjutkan. Ini melanjutkan dari Dokter Maya tadi. Dokter Maya tadi mengungkapkan adanya suatu penggunaan antibiotik dosis siklin. Ada pertanyaan dosis yang paling pas untuk dosis siklin itu berapa dan berapa hari? Itu yang pertama. Yang kedua, Dokter Maya, untuk remaja usia 15 tahun, haid belum teratur. Penunda haid apa yang paling tepat jika akan berangkat umroh? Monggo, Dokter Maya. Nah, yang untuk dosis siklin udah saya ketik ya dok di situ, udah saya Oh, jawab, oh sudah ya? udah. Oh iya sih, Iya, 200, udah. mohon maaf. Ya, Iya, mohon maaf. kalau yang untuk usia 15 tahun dengan haid yang masih belum teratur, prinsipnya sama seperti yang tadi 12 tahun yang belum teratur tadi, sama. Jadi Sama sudah ya? dijawab dengan Dokter Sutrisno. Prinsipnya sama. Kalau Oke. misalnya seperti itu ya lebih baik amannya lebih bagus PKK ya gitu. Seperti Hmm. kalau misalnya kasusnya memang dengan haid tidak teratur gitu dok. Ya, ya, ya. PKK Ya, ini eh, PKB meng- kombinasi. ya, ya, maksudnya Ya, yang itunya apa? 7 apa itu placebo jangan sampai diminum gitu ya. ya intinya continue. Jadi kan kalau Continue. misalnya kan ada apa namanya PLKB kombinasi yang pakai placebo dan tidak pakai placebo. Yang diminum yang tanpa placebonya gitu. Jadi Saya hanya tetap yang ininya saja yang ada apa namanya hormonnya saja. Jadi placebonya dibuang. Biasanya tuh kan kalau misalnya memang macam-macam ya yang diberikan apa saja gitu. Mulai dari yang harganya yang murah sampai yang harganya mahal. Ada beberapa yang harganya mahal itu dia tidak punya placebo. Jadi continue terus minumnya. Sedangkan kalau mungkin yang harganya lebih murah ya dengan ada placebo, jadi pemberiannya yang putih yang ada placebonya tuh dibuang aja. Jadi diberikan continue gitu, Dokter Reza. baik, terima kasih. Ya, Dok. Oke, tadi ini ada pertanyaan dari Dokter Ika mungkin ya, berkenaan dengan KBAUD yang menggunakan pil KB Diane. Saya rasa sama ya ini ya, kalau penggunaan KBAUD tapi masih tetap high thermoflex bisa ditambah dengan estradiol nanti ya, begitu ya, anunya ya supaya mengurangi itu ya, ataupun tambahan dari apa antifibrinotik asam tranexamat gitu ya. Saya rasa ini sudah semua. Apa ada lagi yang belum terjawab ini ya? Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan dari para peserta Kayaknya sekalian? tadi ini sempat saya lihat ada pertanyaan yang begini kan ada pemberian progestin mungkin diberikan 2 minggu sebelum atau misalnya ada yang juga disebutkan 3 kali 1 apa namanya 3 sampai 7 hari sebelum ya gitu ya dok ya. Nah, Itu monggo. tadi ada pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya tergantung apa progestinnya. Kalau misalnya seperti noredisteron tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau dia sudah lebih dari 14 hari penggunaan akan muncul spotting. Kalau sudah seperti itu berarti dia butuh apa namanya ada tambahan estradiol gitu ya. Estrogen, sorry, estrogen. Terus kemudian kalau pemberiannya gimana? Kalau 2 minggu gimana? Kalau ini gimana? Makanya kan lihat dulu apa progestinnya. Kalau noredisteron sebenarnya idealnya itu memang diberikan apa namanya eh, eh, apa namanya 7 hari sampai 3 hari sebelum berangkat. Tapi yang kebanyakan ya kalau misalnya ada SOP atau protap yang selama ini dalam apa namanya haji dan umroh itu memang diberikannya adalah 3 hari sebelum berangkat. Tapi ada tapinya. Masalahnya adalah meskipun dikasihkan 3 hari sebelum berangkat, kebanyakan jebol, gitu. Banyak kan jebol. Saya sudah berkali-kali seperti itu dan itu jebol, gitu ya. 7 hari juga sama aja. Biasanya datangnya tuh terlalu mepet. Ya, Makanya kalau misalnya kita tuh perlu ngasih tahu orang tuh kan kalau misalnya mau berangkat haji itu jangan mepet-mepet. Terutama di biro umrohnya sama biro hajinya. Mereka tuh harus ngasih tahu. Itu udah tugas kita gitu ngasih tahu mereka. Kalau misalnya ada uh, wanita usia reproduksi yang mau berangkat haji gitu atau berangkat umroh, itu gimana regulasi haidnya harus diatur dari awal. Bukan mepet-mepet mau berangkat baru datang ke kita udah nggak karu-karuan di sana jebol-bobol gitu. Nah itu.
Itu kita perlu tegas gitu ya untuk masalah kayak gini gitu. Nah, eh, terus ya itu tadi seperti dokter Wiwit bilang, dokter Teguh bilang, semuanya dokter Arsena juga menyampaikan tentang apa siklus menstruasi yang sudah sangat lengkap dan sangat detail. Jadi kan kita itu kan gimana sih caranya kalau misalnya apa ngakalinnya itu gimana kalau misalnya dengan siklus menstruasi yang udah teratur, habis itu mau haji, mepet, ya biasanya kan kalau secara alamiah di tubuh kita tuh pasti udah juga kuat juga gitu. Makanya diberikan apa namanya trik-trik yang sudah disebutkan oleh Dr. Sutrisno tadi. Itu Dr. Reza. Baik, terima kasih temannya. Kasih Jadi memang dokter. ya, memang benar. Jadi kita ini sebelum memberikan saran terapi gitu ya, kita harus sedikit menguasai lah, minimal itu siklus menstruasi normal. eh, Hari berapa hari apa itu, hari keberapa sampai hari keberapa, termasuk fase apa ya, hormon apa yang bekerja, itu kita harus tahu. Tadi dokter Wi juga sudah menjelaskan ya, berapa hari sebelum ovulasi, setelah ovulasi apa yang terjadi, sehingga obat yang kita berikan tuh harus jelas. Tadi juga sudah diterangkan apa itu, kalau sebelumnya itu E yang bekerja, kemudian kalau setelah ovulasi E dan P. Nah ini kita harus sadari itu, sehingga obat yang kita berikan kalau beliau terganggu pada hari keberapa terganggunya, sehingga obat yang diberikan akan tepat. Karena selama ini, mohon maaf, selama ini yang kita ketahui dari teman-teman FKTP ya, itu pemberian yang paling sering itu ya norelstisteron. Kalau nggak bercak atau ngeflat ya ditingkatkan berapa kali lipat ya. Paling nambah-nambahnya ya nambah-nambah asam traneksamat ya. Di sisi lain atau pemberian Depo-Provera yaitu. Tapi apa yang harus diberikan pada saat apa yang tepat yang harus diberikan pada saat bercak atau perdarahan, itu yang penting ya. Tadi sudah dijelaskan ada estradiol ya, kita harus pertimbangkan itu ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin Dr. Sutrisno. Ini sedikit out of the box ini ya. Oke. Apakah metode-metode yang kita pelajari hari ini itu bisa kita pakai pada perempuan aktif sehingga puasa Ramadannya? Jadi ini bukan untuk ibadah Iya. haji ya. Pada puasa Ramadannya bisa lengkap. Nah ini ini Iya, iya, puasa iya. Ramadannya. Monggo dokter. Ya, betul. Terima kasih banyak. Jadi gini, basicnya adalah permainan hormon ini bisa untuk memundurkan haid atau memajukan haid, gitu. Jadi monggo nanti fatwanya bagaimana ya tentang memundurkan haid supaya puasanya lengkap. Karena saya baca itu ada juga yang membolehkan gitu ya. Ya, tapi basicnya adalah bahwa eh, kalau kita memberikan E dan P pada pada orang yang 5 atau 6 hari ke depan akan haid, diberikan pil KB, maka akan mundur haidnya, akan mundur. Ya, mohon maaf, misalnya haidnya tanggal 25, wah saya kepengen haid saya mundur 10 hari lagi, maka mulai tanggal 20 itu sudah diberikan pil KB kombinasi, maka akan terus minum, maka haidnya itu akan terjadi sesuai dengan keinginan beliaunya. Jadi kalau misalnya 10 hari lagi baru haid, ya sudah minum pil KB kombinasi sampai 10 hari. Karena pil KB itu begitu dilepas, rata-rata 3 hari pasca lepas itu akan haid. Gitu kalau pil KB. Tapi tolong pilihlah pil KB yang isinya 35 mikro atau 50 mikrogram estradiolnya ya, jangan yang 20 karena memang dalam hal kalau sifatnya mendadak-mendadak begitu memang kurang kuat ya. Jadi itu aplikasinya Dokter Esa. Dan saya pesan teman-teman, memang dok saya bingung belajar hormon betul. Jadi kalau belajar hormon itu bingung itu bukan hanya Anda. Mbok kita ini kalau nggak boleh apalagi merenungi, membaca ya kan bingung juga. Tapi prinsipnya adalah bahwa kalau di tengah kebingungan apapun itu, ingatlah bahwa pil KB kombinasi adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah untuk urusan haid. Ya, jadi jangan bingung, itulah pilihan yang paling rasional dan tepat. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih Dokter Sutrisno. Jadi memang kalau secara teoritis pasti bisa untuk menunda haid sehingga puasanya bisa lengkap. Tapi secara keagamaan boleh apa enggak, ya kita enggak bisa ngomong gitu. Ya mazhabnya
Nanti ya, nanti mohon dibaca teman-teman. Ada memang sudah ada itu, ada. Tinggal nanti supaya saya tidak salah ucap, mohon dibaca sendiri tentang fatwanya terkait memundurkan haid untuk tujuan mengkomplitkan puasa. Tapi basically secara keilmuan memang kok E dan P memang bisa untuk menunda haid ya dalam hari-hari tertentu sesuai dengan keinginan. Ya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri diskusi. Juga ini pertanyaan juga di out of the box juga kepada dokter Arsana, mungkin masih ada? Dokter Ya, Arsana? Dokter Esa. Ya, Ya, Dokter Esa. ini Ya, ada siap. pertanyaan yang agak sedikit melenceng, tapi ya mungkin bisa kita bahas. Ya, Untuk gimana tadi? untuk pemberian drosperinon, tadi disebutkan dapat digunakan untuk terapi alopecia. Apakah boleh diberikan pada laki-laki? Alopecia. Ya, Wah, terus terang, kalau saya jawab jujur aja, saya belum pernah baca itu, Dokter Esa. baik. Iya, tidak berani maaf, saya Dok. ngomong. Iya. Ya, sudah ditanyakan sama dokter mau Iya. Tadi, iya, tadi sempat saya jawab, Dok. Itu memang kalau untuk laki-laki tidak pernah disebutkan, Dok. Gitu. Izin, Dok, Dokter Arsana gitu. Karena memang kalau misalnya untuk yang selama ini alopecia areata yang terjadi misalnya karena hiperandrogen. Jadi itu biasanya diberikan pada terapi yang alopecia dengan hiperandrogen pada wanita. Kalau laki-laki Ya. belum ada ininya, Selama Dok. ini kita kan memang pada wanita ya, pada perempuan ya. Jadi Iya, maaf. Iya, ada Dokter pengalaman Arsana mungkin. ini ya, Dok. Mungkin ada masukan, Dok. Ya, gimana tadi gimana, Dokter Reza? Jadi gini, alopecia. pemberian Ya, Dokter Esa. Ya. pemberian drosperinon disebutkan dapat untuk terapi alopecia. Ada pria tapi. Apakah boleh diberikan pada laki-laki? Iya. Oh iya, alopecia pada laki-laki dan perempuan beda memang. Beda, iya. Beda. Ya, jadi beda. Jadi alopecia laki-laki pada perempuan itu beda. Bahkan ada kaitannya dengan penurunan testosteron, gitu kan. Nah, sehingga memang kalau laki-laki itu basicnya adalah bagaimana suplementasi testosteron, ya testosteron itu. Karena respon folikel hormonnya itu beda-beda. Jadi laki-laki folikel hormon itu folikel hormon, folikel rambut, sorry teman-teman, folikel rambut jam sekian ini perlu minum kopi biar kasar. Jadi folikel rambutnya itu memang kaya dengan reseptor testosteron. Makanya kalau testosteron turun, seperti saya ada umur hampir 60 ini ya tentu saja harus siap-siap rambut ini harus rontok gitu ya. Karena memang testosteron turun sehingga pada pendekatan laki-laki itu lebih homogen daripada pada perempuan. Perempuan itu lucu. Jadi kalau perempuan itu hormon androgennya tinggi, itu malah botak gitu. Jadi pada PCO itu kan nomor androgennya tinggi, justru malah rambut kepalanya rontok, tapi rambut di tempat lain tumbuh lebat. Ini kan aneh. Jadi perempuan itu bedanya. Jadi begitu hiperandrogenik pada female, maka rambut yang normatifnya lebat jadi rontok, rambut yang bisa tidak ada di kumis, di ini apa, jambang, di tangan, di perut, kaki, ini justru malah lebat. Nah itu, karena memang folikelnya itu di sana itu responsif banget pada androgen pada perempuan yang PCOS. Ya itu jadi beda. Jadi memang pendekatan laki-laki dan beda. Tetapi sekali lagi bahwa untuk laki-laki memang ya tentu saja saya tidak berkompeten untuk menjawab itu dengan baik. Tapi kalau untuk perempuan memang basicnya adalah bagaimana mengatasi alopecia ya tentu saja harus menekan hiperandrogennya. Dan tadi Dr. Maya sampaikan bahwa salah satu karakter yang unik yang bisa mempunyai respon anti androgen yang kuat itu adalah si proteron, ya kan? Jadi kalau kita pamrihnya itu menekan androgen, pilihlah si proteron. Itu memang betul-betul dia itu bisa mengusir hubungan androgen dengan reseptor di level seluler, di level folikel rambut. Betul diusir. Kalau drospirenol mempunyai anti androgen juga, tetapi tidak sekuat si proteron. Tapi warning juga kalau teman-teman karena gandengannya si proteron itu dengan etinilestradiol dan di Indonesia itu milik Bayer ini ternyata yang digandengkan etinilestradiol itu 35 dosisnya jadi tinggi. Jadi kalau mau menggunakan itu
tolong jangan lama-lama, jangan lama-lama. Lama-lamanya berapa? Jangan lebih 1 tahun. Ya, jangan lebih 1 tahun. Kalau sudah seperti itu, switch ke eh, yang etil estradiolnya 20 dengan menggunakan dronedarone. Nah, ini tentu teman-teman SPOG lebih memahami itu karena memang salah satu kelebihan high dose, ya high dose itu bukan bukan 35 ya. High dose itu di atas 50 etil estradiol itu ada erat kaitannya dengan tromboemboli. Tapi itu kalau long term digunakan dan pada orang-orang yang mempunyai kecenderungan, jadi ada familialnya. Itu tuh patokan-patokan praktis yang bisa digunakan. Oke, Dokter Esa, matur nuwun. Baik, terima kasih dokter. Jadi terima kasih asupan dari semua narasumber hebat pagi hari siang hari ini sudah sangat lengkap, baik teori, praktek maupun jawaban-jawaban dari masalah-masalah di lapangan ya. Semoga ini bisa menjadi bekal lah buat kita dalam memberikan masukan, saran atau terapi kepada para ibu yang akan berangkat umroh haji sehingga ibadahnya dapat lancar ya. Dokter Apa Esa, ya, Dokter Esa, ya, monggo, Dokter Rasana. maaf Dokter Esa, Ya, saya setuju ya kalau kita SPOG itu kan spesialis perempuan ya. ya, Jadi kita nggak pernah punya pasien laki-laki kecuali suaminya yang datang kan gitu. Nah, ya, ini satu momen yang sangat bagus ya kalau memang eh, pakai penelitian ya. Misalnya Dokter Resa atau teman-teman yang ada di Peritir itu yang bertugas untuk kan di dinas kesehatan itu ada dokter yang bertugas untuk memberikan ceramah tentang menunda haid apa-apa gitu loh. ada. Nah, alangkah bagusnya kalau masuk di sana, coba aja kita teliti mana sih angka kejadian spottingnya yang lebih banyak antara yang kombinasi, yang P atau yang P saja gitu. Apa yang ini kita kita coba aja nanti. Ini soalnya dulu sudah pernah diteliti sama Dokter Hari Paraton, saya masih Ya, PDS ya masih CIP. Itu pernah diteliti karena memang yang kombinasi itu jauh kejadian spottingnya sangat sangat berkurang rendah gitu. Nah ini coba aja dibikin lagi penelitian yang dengan populasi dengan sampel yang banyak. Kan bisa kita ambil misalnya ibu-ibu yang mau berangkat tuh, yang satu kita kasih ini, yang satu ini terus kepalanya gitu, spottingnya, terus apa yang kejadian gitu. Itu kan sangat bagus ya. Karena saya mencoba mencari jurnal yang di luar negeri itu, kok nggak ketemu ya. Menunda haid itu di itu kok nggak ada. Yang paling banyak itu adalah memang kita, karena kita kan kebutuhannya untuk menunda pada saat umroh dan haji gitu. Ini lahan penelitian yang sangat bagus kalau untuk dikembangkan ke depan gitu. Usul saja yang hadir di sini kalau mau untuk mengembangkan penelitian di daerahnya masing-masing daripada diam-diam gitu ya, iseng-iseng aja supaya nggak bosen gitu. Saya kira itu Dokter Esa, terima kasih banyak ya. oke. Terima kasih Dokter Rasana. Jadi memang hasil dari Dokter Hari Paraton, Prof. Samsul dulu kan memang juga ada memang ya penggunaan noretisteron selama lebih dari 2 minggu, maka perkiraan 71% akan ngeflag ya, itu memang ada ya. Makanya kalau penggunaan untuk umroh yang kurang dari 2 minggu, insya Allah aman lah menggunakan itu ya, karena sudah diteliti oleh mereka. Ya mungkin usul dari Dr. Arsana ini baik ya, mungkin nanti kan kita fasilitasi di masing-masing tempat, mungkin dapat dilakukan penelitian ulang ya, dengan tipe-tipe yang berbeda-beda, penggunaan E dan P, nanti hasil yang terbaik apa memang ya. Mungkin kalau Indonesia ini mungkin karena jemaah haji dan umrahnya paling banyak se-Indonesia, sedunia mungkin ya. Jadi Ya, betul. Betul, Dokter Esa, kita paling banyak. paling banyak. Jadi mungkin itu yang cara-cara penanganan seperti ini ya banyak tim di seluruh Indonesia begitu ya. Hmm. Jadi jadi mungkin ya nantilah kita coba untuk penelitian ini ya. Iya, Baik. bagus tuh. Oke. Dokter Esa, Mas Ya, Akno ada yang tanya, izin ya. bertanya bagaimana ada wanita premenopause, haid tidak teratur, pilihannya pil KB kombinasi sekali lagi. Ya, hampir hampir pasti yang haid tidak teratur itu pasti E-nya rendah, endometriumnya tipis, tolong start dengan pil KB kombinasi. Saya kira itu yang Setuju, paling paling setuju, paling bagus. setuju Pak Senong. G, Setuju Pak Dok. Senong, setuju. Thank you. G, Dok. Ya, Ya, teman-teman terima kasih. Kalau materinya bisa di LMS itu masih bisa bertahan lama di sana teman-teman kalau mau dapat materinya. Tapi nanti teman-teman dari Insan Medika, Mbak Senti, Mbak Asti, kalau teman-teman berkenan di-share nanti juga akan recording ini akan di-share supaya semuanya bisa mendapatkan
ilmu yang semaksimal mungkin. Bismillah. Moga-moga nanti kalau ini materi ini bisa membuat para jamaah bisa sempurna lah gitu ya. Amin, amin. Gitu. Ya. Thank you, wes. Makasih. Ini ternyata ada tambahannya, Dok, berhubungan dengan Oke. pasien perimenopause. Jika pasien perimenopause dengan hipertensi dan DM, bagaimana, Dok? Ya, sampai saat ini, jadi penggunaan hormon itu akan berpengaruh kalau long term. Tapi kalau hanya tujuannya untuk short term seperti 1 bulan gitu, dikatakan masih cukup aman. Tapi jangan lupa paling penting adalah regulasi gula darahnya. Itu paling penting ya. Dengan diet, exercise, dan menggunakan obat-obat yang sesuai. Apakah itu insulin atau oral antidiabetes. Tapi jangan lupa nggak boleh lama-lama. Terus yang kedua, pilihlah kalau menggunakan yang pil KB, tolonglah yang drospirenol. Jadi drospirenol itu relatif lebih smooth dibanding dengan yang lain. Dulu dikatakan satu-satunya yang bisa thromboemboli itu estradiol. Ternyata enggak. Ternyata jenis progestin juga ada yang mencurigai dia ada kaitannya dengan thromboemboli. Tapi sekali lagi sejauh yang kita tahu, teman-teman, sejauh kita tahu sampai saya ikuti sampai yang terakhir itu memang drospirenol itu dikatakan pilihan yang baik. Jadi itulah untuk orang dengan hypertension, terutama hypertension yang bukan severe hypertension. Tetapi kalau hipertensinya luar biasa, ya tolong jangan gunakan hormon. Ya, paling penting adalah gunakan GnRH, tetapi tolong mulailah dari 1 bulan sebelumnya sehingga berangkat sudah dalam suntikan yang kedua. Ya. Oke, terima kasih, Dokter. Jadi memang kalau waktu yang digunakan tidak lama, mungkin tidak begitu berpengaruh ya. Jadi tidak apa-apa mungkin ya. Kecuali kalau sakitnya memang sangat berat, mungkin perlu dipertimbangkan cara-caranya yang lain. Begitu ya, Dokter. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Sudah banyak pertanyaan dan banyak dibahas oleh narasumber-narasumber kita yang hebat ini ya. Mungkin yang menjadi catatan bagi panitia